Selamat sore kawan pajak, kembali lagi di channel KPP Pratama Probolinggo bersama saya Ambar. Dan saya Dian. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang ya Kak Dian tentang hal yang nanti tahun depan, tahun 2026 akan kita laksanakan bersama, yaitu pelaporan SPT tahunan melalui aplikasi Cortex. Jadi kawan pajak pasti penasaran kan gimana sih caranya, kenapa kita harus melakukan lapor SPT tahunan lewat aplikasi Cortex nih. Kalau dulu kan kita pakai DJP online, pakai e-filing, pakai e-form, dan sarana aplikasi pelaporan SPT lainnya. Tahun depan kita akan pakai Cortex nih kawan pajak. Mungkin boleh diceritakan dulu nih Kak Dian, kenapa sih awalnya kita harus melakukan pelaporan SPT tahunan melalui Cortex? Oke kan pajak, jadi kita cerita latar belakangnya terlebih dahulu nih ya. Jadi pada 1 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan aplikasi terbaru yang bernama Cortex. Cortex merupakan inovasi dari DJP yang digunakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Pada awalnya, wajib pajak itu menggunakan beberapa aplikasi yang berbeda untuk menjalankan kewajibannya. Nah, dengan diluncurkannya Cortex, aplikasi yang awalnya ada beberapa aplikasi ini kemudian dirampingkan dalam satu aplikasi bernama Cortex. Implementasi Cortex sendiri dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Kawan pajak pastinya kebanyakan ya sudah pernah mencoba nih mengakses ke dalam Cortex seperti apa. Biasanya kawan pajak membuat billing atau untuk membuat SKF, KSWP atau lapor SPT masa. Nah, begitu Kak Ambar. Ya, tentunya kawan pajak juga masih ingat kan apa saja sih kewajiban perpajakan yang harus dilakukan selama 1 tahun sekali. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, kita tahun depan akan menggunakan aplikasi Cortex untuk pelaporan SPT tahunan tahun 2025. Nah, kawan pajak, sebelum kita bisa mengakses menu laporan SPT tahun 2025 di Cortex, kawan pajak harus melakukan aktivasi akun Cortex terlebih dahulu. Caranya gimana? Jadi kawan pajak pastikan untuk NIK-nya sudah terintegrasi atau NPWP-nya ya sudah dikoneksikan, terintegrasi dengan NIK-nya. Kemudian email dan nomor HP yang digunakan dipastikan juga sudah email dan nomor HP yang terdaftar di database Direktorat Jenderal Pajak. Nanti kawan pajak bisa langsung mengakses ke cortexdjp.pajak.go.id, kemudian klik lupa kata sandi. Setelah klik lupa kata sandi, kawan pajak bisa langsung memasukkan NIK-nya, atau kalau misalnya kawan pajak berupa CV ya, wajib pajak badan, bisa langsung memasukkan NPWP CV yang 16 digit. Kalau masih pakai yang 15 digit, di depannya ditambahi angka 0. Setelah itu silahkan kawan pajak pilih tujuan konfirmasi link lupa kata sandinya kemana. Bisa ke email, bisa juga ke nomor HP. Setelah itu kawan pajak bisa ketikkan email dan nomor HP-nya, kemudian ketikkan captcha-nya yang ada di halaman Cortex-nya, kemudian kirim. Setelah itu kawan pajak akan menerima link untuk membuat password ke email atau SMS ya, ke nomor HP-nya. Kemudian kawan pajak bisa langsung membuat password baru. Passwordnya minimal 8, harus ada minimal 1 huruf besar, 1 huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Setelah sudah berhasil login, kawan pajak akan diminta untuk membuat kode otorisasi Direktorat Jenderal Pajak. Iya, jadi kode otorisasi ini ibaratnya tanda tangan elektronik ya kawan pajak. Jadi ketika kita melakukan pelaporan secara elektronik tentu ada tanda tangan elektroniknya. Ini namanya kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Kemudian yang perlu diingat, apabila NPWP ini merupakan NPWP orang pribadi, maka kawan pajak hanya perlu mengaktifkan satu akun Cortex, yaitu akun Cortex pribadi tersebut. Namun apabila NPWP-nya adalah badan usaha seperti CV, PT, maka akun Cortex yang harus diaktifkan ada 2,
Yang pertama adalah akun Korteks dari badan tersebut, yang kedua akun Korteks dari pengurusnya, salah satu pengurus. Jadi nanti ketika mau masuk ke Korteks, lewatnya dari akun Korteks pengurusnya terlebih dahulu. Jadi tidak bisa langsung masuk di akun Korteks badan. Ya, mungkin beberapa kawan pajak juga sudah melaksanakan ya. Ini sistemnya namanya impersonating, di mana orang pribadi melakukan kewajiban perpajakan dari badan usaha yang diwewenanginya. Jadi kawan pajak jangan lupa, kalau misalnya kawan pajak hanya mewakili diri sendiri, misalnya saya sebagai orang pribadi, berarti yang saya aktifkan hanya NIK saya saja di akun Korteksnya, hanya satu akun. Tapi kalau misalnya saya punya badan usaha nih, misalnya saya punya CV atau punya yayasan atau koperasi, maka yang diaktifkan adalah dua, akun Korteks saya pribadi sendiri dan akun Korteks badan yang saya wewenangi. Nah, selanjutnya kita bahas terkait pelaporan SPT lewat Korteks seperti apa. Nah, pada aplikasi Korteks, formulir SPT ini tidak dibedakan lagi menjadi 1770 SS, 1770 S maupun 1770 yang selama ini kita kenal di DJP online. Nanti di Korteks, SPT tahunan ini hanya ada satu form saja. Kemudian tidak dibedakan juga apakah ini e-filing atau e-form, karena caranya akan dilakukan sama apapun pekerjaan ataupun usahanya. Pada aplikasi Korteks, baik SPT tahunan orang pribadi maupun badan dapat dilaporkan pada menu surat pemberitahuan atau SPT, kemudian submenu surat pemberitahuan dan SPT lagi, kemudian kita bisa klik buat konsep SPT. Nah, selanjutnya kita memilih untuk periode pelaporannya, misalnya Januari sampai Desember 2025. Kemudian setelah konsep SPT terbentuk, kita bisa mengedit isi dari SPT tersebut. Jadi nanti di dalam SPT tersebut ada banyak pertanyaan yang harus kawan pajak harus dijawab ya, harus dijawab. Apakah iya atau tidak gitu. Misalnya pertanyaan tersebut tidak relate dengan kawan pajak, dengan usahanya, berarti tidak usah diklik iya, diklik tidak saja gitu. Namun apabila berkaitan, silakan pilih ya, dan otomatis ada lampiran-lampiran tambahan yang perlu diisi oleh kawan pajak. Jadi semakin banyak memilih ya dalam pertanyaan tersebut, maka akan semakin banyak lampiran yang terbentuk dan juga semakin banyak juga dokumen yang mungkin perlu di-upload atau dicantumkan. Betul sekali kawan pajak. Jadi semakin banyak iya, semakin banyak isiannya, semakin kompleks SPT-nya. Tetapi jawaban iya atau tidak itu kan tergantung dengan kondisi finansial wajib pajak ya Kak Dian. Jadi silakan kawan pajak isi SPT-nya dengan kondisi real dari wajib pajak sendiri dan kondisi real dari badan usaha yang wajib pajak wewenangi. Berikutnya kawan pajak, kalau kawan pajak dulu untuk SPT yang statusnya kurang bayar, kawan pajak ini akan diminta bayar terlebih dahulu, kemudian diwajibkan untuk merekam NTPN-nya di SPT-nya, baru SPT-nya bisa terlaporkan. Untuk aplikasi Korteks ini ada kronologi yang dibalik kawan pajak. Jadi kawan pajak isi dulu SPT-nya, kemudian ketika SPT ini sudah lengkap, benar, dan jelas, silahkan diklik bayar dan lapor. Ketika diklik bayar dan lapor, kawan pajak akan diminta menandatangani SPT menggunakan KO DJP atau kode otorisasi DJP yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Dian ya kawan pajak. Setelah itu, ketika SPT-nya kurang bayar, kalau kawan pajak tidak memiliki saldo deposit, maka SPT ini akan otomatis terbit billing. Setelah terbit billing, SPT akan berpindah dari konsep SPT menjadi SPT menunggu pembayaran. Setelah billingnya dibayar, maka SPT akan otomatis terlaporkan dan kawan pajak menerima bukti penerimaan elektronik. Jadi sudah tidak perlu lagi merekam NTPN-nya. Baik, itu tadi untuk status SPT yang kurang bayar. Nah, bagaimana kalau status SPT-nya lebih bayar nih? Nah, nanti apabila statusnya lebih bayar, akan ada prosedur pengembalian dan setelah dilakukan penelitian. Jadi ketika status SPT-nya lebih bayar, maka ada kolom
nomor rekening yang harus dicantumkan oleh kawan pajak. Jadi nomor rekeningnya nomor berapa, atas nama siapa, itu harus dicantumkan. Jadi ketika dilakukan penelitian dan memang ada lebih bayar, maka nanti akan dikembalikan kepada rekening wajib pajak tersebut. Oleh karena itu penting ya kawan pajak untuk melengkapi identitas profil di Korteks wajib pajak, terutama nomor handphone dan alamat email. Dan untuk kebutuhan restitusi atau pengembalian pendahuluan atau pengembalian yang lainnya, misalnya pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang, maka ketika mengisi formulir sama juga seperti di SPT, ketika lebih bayar maka akan langsung diminta untuk mengisi nomor rekening tujuannya, sehingga kawan pajak diharuskan untuk mengupdate data rekening yang ada di aplikasi Korteks kawan pajak. Silakan masuk ke menu portal saya di bagian perubahan data identitas wajib pajak. Di situ nanti kawan pajak bisa merekam nomor rekeningnya dan silahkan di-upload halaman pertama buku tabungannya atau rekening korannya. Baik, untuk lampiran dari SPT sendiri masih sama dengan aplikasi sebelumnya ya. Jadi ini hanya berubah cara pelaporannya saja, tapi untuk lampiran-lampirannya masih tetap. Jika kawan pajak ini NPWP-nya adalah orang pribadi, disesuaikan. Kalau memang karyawan, berarti silakan ada bukti potong yang harus dilampirkan sebagai dasar pengisian. Nah, apabila kawan pajak ini NPWP-nya berupa badan usaha, maka jika ada pembukuan silakan dilaporkan neracanya, laba ruginya gitu. Jadi sebenarnya semuanya lampirannya masih sama. Ya, dan kawan pajak juga yang masih menggunakan skema PPh final 0,5% juga diwajibkan untuk membuat lampiran peredaran bruto yang nantinya juga akan diupload di SPT kawan pajak yang kawan pajak laporkan. Baik kawan pajak, mungkin kawan pajak masih belum bisa membayangkan ya bagaimana sih cara pengisian SPT-nya dan tampilannya juga seperti apa. Kawan pajak nggak perlu khawatir karena di YouTube Direktorat Jenderal Pajak sudah ada beberapa video tutorial terkait dengan tata cara pelaporan SPT tahunan melalui aplikasi Korteks. Nah, apabila kawan pajak ingin langsung mempraktekkan bersama dengan kami di KPP, nah kami juga ada kelas pajak nih, kelas pajak cara pelaporan SPT tahunan melalui Korteks. Dan kelas pajak ini diselenggarakan setiap hari Selasa dan hari Kamis. Jadi apabila ada kawan pajak yang ingin bergabung dalam kegiatan tersebut, silakan DM ke Instagram kami @pajakprobolinggo. Nanti bisa kami undang untuk mengikuti kelas pajak tersebut. Jadi kawan pajak harus cepet-cepetan juga ya Kak Dian, karena kuotanya ya. Karena kuotanya setiap satu kelas pajak itu maksimal 25 wajib pajak. Jadi kawan pajak yang berkenan untuk mengikuti kelas pajak Korteks SPT tahunan di KPP Pratama Probolinggo boleh langsung DM ke Instagram @pajakprobolinggo untuk pendaftar. Jika beruntung dan kuota masih ada, nanti kawan pajak akan kami kirimkan undangan mengikuti kelas pajak tersebut. Mungkin kalau misalnya ada kawan pajak yang ingin bertanya, boleh nanti diketikkan di kolom komentar ya. Iya. Silakan kalau mau bertanya terkait Korteks. Nggak perlu terkait Korteks juga boleh kawan pajak. Jadi pertanyaan mengenai kewajiban dan hak perpajakan lainnya juga boleh. Misalnya kawan pajak bingung nih, sekarang kan NPWP itu sama dengan nomor NIK, boleh dapat kartunya apa enggak gitu. Atau misalnya kawan pajak belum tahu nomor HP yang terdaftar di database Direktorat Jenderal Pajak apakah sudah sama dengan nomor HP yang kawan pajak gunakan. Kawan pajak boleh langsung datang ke KPP Pratama Probolinggo dengan membawa KTP dan KK-nya supaya dapat kami perbarui data wajib pajak. Kemudian kawan pajak kalau misalnya masih bingung tata cara bagaimana sih cara aktivasi akun Korteksnya, kawan pajak juga bisa langsung
datang ke KPP Pratama Probolinggo, akan kami bantu ya Kak Dian ya. Untuk aktivasi akun Kortex hanya dipastikan nomor handphonenya sudah sesuai, kemudian ada pulsanya ya wajib pajak, supaya nanti ketika kita mengirim kode autentikasi bisa masuk. Kemudian emailnya juga dipastikan adalah email yang sedang kawan pajak gunakan. Baik kawan pajak, sepertinya sebagai penutup kita menyampaikan bahwa segala pelayanan di kantor pajak ini bebas biaya, jadi tidak dilakukan pungutan biaya apapun. Jadi jangan sampai jangan sampai misalnya ada yang menawarkan jasa pembuatan ini dari orang pajak misalnya, biaya segini ya, itu tidak ada ya. Jadi semuanya free gitu. Ya, jadi segala layanan di KPP Pratama Probolinggo maupun instansi di bawah KPP Pratama Probolinggo, ada KP2 KP Keraksaan dan KP2 KP Lumajang, itu tidak dipungut biaya kawan pajak. Jadi diharapkan kawan pajak berhati-hati jika ada oknum yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak terkait layanan tertentu dan diminta untuk ada pembayaran ya. Itu dipastikan hoax dan bisa dipastikan kalau itu bukan dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kawan pajak juga harus berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Begitu juga kalau misalnya kawan pajak dapat pesan-pesan terkait pemutakhiran data. Nah, ini banyak juga laporan ya. Nah, untuk memastikan apakah memang nomor WA tersebut adalah resmi dari kami, dari DJP, silakan untuk langsung WA ke nomor yang tertera di bio Pajak Probolinggo. Di situ ada nomor WA resmi kami. Jadi bisa ditanyakan apakah nomor yang mengirim SMS tersebut memang benar-benar dari petugas Pajak Probolinggo. Betul kawan pajak. Jadi di era digital ini kita harus benar-benar berhati-hati ya. Terkait jangan langsung kalau ada WA mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak kemudian mengirim aplikasi-aplikasi tertentu yang kawan pajak tidak yakin apakah aplikasi ini benar milik Direktorat Jenderal Pajak, mohon untuk jangan langsung mengklik ya kawan pajak, karena bisa jadi aplikasi tersebut adalah virus atau malware yang bisa menyedot atau menghapus data-data pribadi dari kawan pajak. Baik kawan pajak, sambil menunggu silakan kawan pajak yang ada pertanyaan boleh langsung diketikkan saja di kolom komentar. Oke baik kawan pajak, masih ada yang bingung mungkin bagaimana sih tata cara pelaporan SPT tahunan lewat aplikasi Kortex? Mungkin kawan pajak udah penasaran ya. Boleh langsung untuk pembuka kawan pajak boleh langsung masuk ke YouTube-nya Direktorat Jenderal Pajak. Di situ ada beberapa tutorial. Nanti kawan pajak cari nih sesuai dengan klasifikasi kegiatan usaha kawan pajak, misalnya karyawan, di situ sudah ada. Atau misalnya kawan pajak punya badan usaha yang melakukan pembukuan dengan core usahanya adalah perdagangan. Ini boleh juga nih kawan pajak mencari tutorial pengisian SPT tahunan badan melalui Kortex di YouTube Direktorat Jenderal Pajak. Silakan kawan pajak kalau ada pertanyaan silakan boleh langsung diketikkan di kolom komentar. Jangan lupa kelas pajaknya hari apa Kak Dian? Hari Selasa dan Kamis. Hari Selasa dan Kamis. Jam 9 sampai jam 12 kira-kira. Jadi kawan pajak jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kehabisan kuotanya. Kalau kawan pajak penasaran supaya tahun depan tidak bingung bagaimana cara mengisinya, bisa nanti mengikuti kelas pajak akan dipandu langsung oleh petugas dari KPP Pratama Probolinggo. Bisa langsung praktek ya nanti Kak Dian ya. Jadi ketika kelas pajak kawan pajak bawa laptop ya. Bawa laptop yang bisa terkoneksi dengan
wifi di KPP Pratama Probolinggo. Nanti kalau misalnya ikut kelas pajak, kawan pajak akan langsung praktek dari laptopnya, mengisi bagaimana cara pelaporan SPT tahunan melalui Cortex. Kalau lewat YouTube kan hanya nonton ya, jadi akan lebih intens untuk pembelajarannya karena akan langsung praktek. Jadi kawan pajak bisa langsung mencoba bagaimana pengisian SPT tahunan melalui aplikasi Cortex. So, ada pertanyaan nih kawan pajak. Dari ada pertanyaan terkait ketentuan perpajakan apa boleh? Jadi atau hanya sebatas Cortex saja pertanyaannya? Boleh Kak. Terkait hak dan kewajiban perpajakan apa saja boleh langsung ditanyakan. Oke, ada yang baru bergabung, selamat datang di channel KPP Pratama Probolinggo. Silakan kawan pajak. Tidak perlu terkait Cortex juga bisa untuk bertanya terkait hal-hal mengenai hak dan kewajiban perpajakan lainnya. Oh ya kawan pajak udah tahu belum lokasi KPP Pratama Probolinggo? Lokasinya di Jalan Mastrip. Jalan Masa Mastrip. nggak tahu sih Kak Dian gitu mungkin ya? Mungkin ada yang nggak tahu. Oke. Di Kadigaran ya kawan pajak. Iya, misalnya teman-teman pajak bingung nih, belum pernah ke KPP Pratama Probolinggo, terus pingin ke KPP langsung aktivasi Cortex di sini, langsung perubahan data kalau misalnya email atau nomor HP-nya tidak sesuai. Lokasi kami ada di Jalan Mastrip nomor 169 sampai 171, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Tapi kalau kawan pajak tinggal di lebih dekat ke Lumajang atau mungkin di Keraksaan, nanti bisa ke KP2KP. Ya. Jadi itu satu bagian dengan KPP Probolinggo juga. Betul. Jadi kawan pajak yang lokasinya sekarang ada di Lumajang, di sana ada kantor perwakilan kami, namanya KP2KP Lumajang di Jalan Soekarno Hatta, di sebelah pom bensin itu kawan pajak bisa langsung ke sana. Atau kawan pajak yang di bagian Kabupaten Probolinggo sebelah timur ada di Keraksaan dan Paiton dan sekitarnya, bisa langsung ke KP2KP Keraksaan. Baik kawan pajak, sepertinya kalau tidak ada pertanyaan kami cukupkan sampai sekian bincang-bincang kita pada sore hari ini. Kawan pajak yang ingin bertanya melalui telepon mungkin bisa langsung telepon ke 0335 420 471, atau kawan pajak yang mau bertanya-tanya melalui akun media sosial kami, ada Instagram @pajakprobolinggo. Di bio kami juga sudah ada nomor WhatsApp ya, nomor WhatsApp untuk bertanya dan itu resmi. Jadi silahkan boleh langsung hubungi via WhatsApp atau langsung DM ke @pajakprobolinggo. Atau kalau mau langsung konsultasi datang ke KPP sini juga boleh. Jam pelayanan kami jam 8 sampai jam 4 sore. Ya, di hari Senin sampai hari Jumat. Iya. Ini ada pertanyaan nih Kak Dian. Sosialisasi SPT tahunan via Cortex kapan lagi diadakan? Oke. Mungkin bisa disampaikan lagi tentang kelas pajaknya ya, Ya, Kak Dian? jadi kelas pajak tadi apabila kawan pajak berminat untuk hadir silakan DM ya. Nanti DM ke Instagram kami, nanti kami akan kirim undangan. Untuk harinya tergantung nanti dapatnya hari apa dan tanggal berapa. Pokoknya antara hari Selasa dan Kamis. Jadi silakan langsung DM saja. Mumpung ini masih awal-awal, jadi masih tidak terlalu membludak ya. Takutnya nanti semakin ke belakang, semakin mepet waktu laporan, nanti semakin banyak. Nanti kuotanya takutnya sudah penuh duluan gitu. Iya betul kawan pajak, karena satu hari itu hanya bisa menampung 25 wajib pajak. Jadi wajib pajak yang mau ikut harap segera DM Instagram Probolinggo supaya dapat kuota. Yang beruntung akan kami kirimkan undangan. Harinya apa? Nanti kami plotting dulu. Ya, tidak lama-lama, cuma 2 sampai 3 jam. Ya. Jadi lebih enak kan kalau
konsultasi langsung praktek gitu ya. Betul. Langsung dipandu langsung dari petugasnya. Baik kawan pajak, apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kami cukupkan sekian bincang-bincang kita pada sore hari ini. Sampai ketemu di bincang-bincang selanjutnya. Dan jangan lupa daftar kelas pajak Korteksnya. Saya Ambarwati Puspa. Dan saya Dian Puspitasari. Kami undur diri. Terima kasih atas atensi kawan pajak pada sore hari ini. Dan mohon maaf jika selama membawakan bincang-bincang ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Selamat beraktivitas.